Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh menikmati kasih Tuhan. Hari-hari ini setiap kita sama-sama mengalami pandemi yang luar biasa, tapi kami percaya, kita percaya ketika kita bersama Tuhan, indah bersama Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saya juga mau salam buat Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sama-sama beribadah melalui online. Yuk sama-sama kita boleh belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ibu, fokus tahun ini adalah membangun gaya hidup tubuh Kristus. Ya, di semester awal, semester pertama Januari sampai Juni, kita boleh sama-sama belajar mengenai bertekun dalam firman. Ya, nah semester ini, bulan-bulan ke depan sampai Desember, Pak Eri sampaikan juga, kita akan belajar untuk kita boleh bertekun di dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita. Nah, Bapak Ibu, yang saya tangkap dalam hidup ini, kita ini ada tiga. Ada up, ada in, ada out. Ini pun juga Pak Ahul juga sampaikan buat setiap kita juga. Dan tahun ini kita bersama-sama belajar. Up, hubungan kita dengan Tuhan, itu boleh kita pelajari lewat semester pertama, bertekun dalam firman. Ya, kita ada hubungan dengan Tuhan, sama-sama kita boleh belajar lewat kebenaran firman Tuhan, yang sama-sama kita boleh pelajari sama-sama. Ya, innya kita dapat sesuatu daripada Tuhan. Nah, semester ini kita akan belajar mengenai bertekun dalam persekutuan. Ya, terus kita akan out, saling mempraktekannya lewat persekutuan kita. Seperti itu, Ibu. Nah, kita akan sama-sama belajar. Yang saya dapatkan lewat pembelajaran ini, judulnya adalah komunitas yang sehat. Ini yang saya dapatkan, Bu. Dalam persekutuan, Pak Edi juga disampaikan, persekutuan adalah sebuah ikatan. Ya, ikatan di mana tidak boleh ada yang saling mementingkan diri sendiri. Semuanya harus saling, seperti itu. Karena kita adalah terikat oleh kasih Kristus. Jadi semuanya harus saling, gitu ya. Nah, komunitas ini berbicara boleh dari keluarga, komunitas kita bersama-sama, komsel, ataupun dalam hubungan bergereja, lingkup yang lebih besar lagi. Nah, kata-kata sehat ini yang hari-hari kita lagi gaung-gaungkan, Bapak Ibu. Ya, sehat, sehat terus. Karena memang bukan cuma kita aja, seluruh dunia pun lagi mengupayakan apa yang namanya sehat. Ya. Bagaimana supaya sehat, supaya lepas dari pandemi ini. Itu yang saya mau sharekan, Ibu. Dan saya diberkati oleh sharing Pak Heri ketika di briefing Selasa. Pak Heri juga sering gaungkan, khawatir itu wajar. Tapi kalau kita hidup dalam kekhawatiran itu yang tidak wajar, abnormal itu namanya. Nah, iya, bisa rasa khawatir itu normal. Tapi ketika kita hidup dalam kekhawatiran itu yang tidak normal, Ibu. Nah, sama. Di dalam Amsal dikatakan, ketika kita tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatan kita. Nah, Pak Edi sampaikan di briefing kami di Selasa itu mengenai Yosua dan Kaleb. Bangsa Israel 12 suku diperintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan seperti apa sih? Kalian pergi, ada 12 suku yang dipercayakan untuk mengintai. Dan satu mereka juga mengatakan jawaban yang sama, tapi ada dua respon yang berbeda. Bangsa yang ke-10 daripada suku ini mengatakan mereka itu besar-besar, ada raksasanya, semuanya kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi apa kata Kaleb? Enggak, kita akan mampu mengalahkannya. Jadi Ibu, dalam hal ini, lewat pandemi yang ada ini, kita semua sama, mengalami hal yang sama. Di seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana respon kita? Untuk kita boleh meresponi. Kayak tadi lagu dikatakan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan itu ada indah bersama Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan. Maka daripada itu yuk, sama-sama kita boleh kuat dalam Tuhan. Satu hal lagi, kesaksian firman dari Bu Yuli. Kalau Bapak ikutin di video yang sering disampaikan tiap hari, ketika itu Bu Yuli sampaikan mengenai Yesus mengutus anak murid-muridnya untuk mendahului dulu ke seberang. Kisahnya seperti itu.
Ketika mereka sampai di seberang, terombang-ambinglah kapal mereka. Ya, di sana rasa takut, rasa gelombang yang ada. Akhirnya mereka melihat Yesus. Ini entah Yesus, entah hantu. Hantu, itu Yesus. Sama, Ibu. Hari-hari ini kita melihat mungkin adalah gelombang permasalahan yang ada. Poinnya adalah hal yang pertama. Lihat Yesus. Pandang Yesus, bukan pandang masalah kita yang besar. Tapi pandang Yesus. Hal yang kedua, seperti Yesus, Tuhan kalau itu Engkau, panggil aku mau datang kepada Tuhan. Jadi poinnya adalah datang kepada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Yang ketiga, yuk berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan tidak bimbang hati, saya percaya pandemi ini akan berakhir. Meskipun itu ada waktu, ada prosesnya. Tapi yang penting iman kita dulu, Ibu. Iman kita dulu yang dimenangkan. Rasa takut kita yang dimenangkan dulu. Bersama Tuhan kita akan menang. Baik, Ibu, kembali ke poin saya. Kita akan belajar mengenai komunitas yang sehat. Kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang keempat, ayat 23 sampai 25. Ya, ayat 23 dulu. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. 25 terakhir. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu, apa maknanya? Apa yang perlu kita pelajari dari hal ini? Komunitas yang sehat kita belajar dari kisah Yesus. Apa yang Yesus pelajari, apa yang Yesus kerjakan, kita akan mempelajarinya. Kita kembali di ayat yang ke-23. Ada 3 hal untuk menuju komunitas yang sehat yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah adanya pengajaran. Di sini dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Untuk mendapatkan komunitas yang sehat, harus ada yang namanya pengajaran di situ, Bu. Ngobrol, kongko boleh, ngopi-ngopi, tidak jadi masalah. Itu bagus, mempererat kita punya hubungan fellowship kita. Tetapi jangan lupa, setiap kita, iman kita bertumbuh lewat pengajaran firman. Jadi utamakan dulu pengajaran firman yang boleh ada. Terus bagiannya siapa nih yang mengerjakannya? Bapak Ibu, dari ketiga hal nanti, semuanya kita punya peran. Kita berperan. Karena kan di semester pertama kita sudah belajar nih, bertekun dalam firman. Jadi tiap-tiap kita ada benih firman. Ya, tiap-tiap kita ada benih firman, dan itu kita bisa sampaikan buat teman-teman kita, buat komsel kita, buat keluarga kita. Jadi pertanyaannya, Pak, aku tidak bisa. Enggak, bukan tidak bisa, tapi mampu tidak. Pak Heri, Pak Ayo sampaikan, bisa 1, sampaikan 1, dapat 1, sampaikan 1. Ketika kita keluar itu, kita bagikan. Jadi yang pertama adalah, yuk, harus ada yang namanya pengajaran. Baik itu lewat kebenaran firman Tuhan, lewat rumah tangga kita masing-masing, semuanya berperan. Terlebih saya, para pria, itu punya peran penting dalam rumah tangga kita. Karena kita adalah sumber. Jadi kalau bisa dalam lingkungan keluarga kita masing-masing, ayo sama-sama kita diperkuat. Lewat kebenaran firman Tuhan ada pengajaran di situ. Kita ajar anak-anak kita supaya kelak mereka mengerti apa sih maksud Tuhan dalam hidup mereka, apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Jadi setiap kita punya peran. Istri adalah pendamping, istri adalah penolong bagi pria. Oleh sebab itu, istri harus berperan juga untuk keluarga, untuk anak-anak. Ya, anak-anak juga seperti itu, menghormati orang tua. Lewat apa yang dia kerjakan itu juga harus berperan aktif. Nah, intinya adalah seperti itu. Kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Di itu saja saya event materi saya. Dua Timotius 3 ya, adanya pengajaran.
2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika ada pengajaran, ya, itu ada manfaatnya, bermanfaat untuk setiap kita, Bapak Ibu, ya, untuk mengajar kita, bahkan untuk menyatakan kesalahan. Ya, kalau kita ditegur ketika kita salah, ya kita harus berespon benar. Maksudnya jangan sampai aku ini benar loh, kok kamu salahkan gini, enggak, Bapak Ibu. Kita tahu setiap kita adalah keluarga, dan kalau kita pun menegur orang pun kita harus tahu etikanya bagaimana. Tapi ketika kita ditegur pun kita harus berespon dengan benar. Maksudnya jangan sampai kita membenarkan diri apa yang menjadi kesalahan kita, enggak. Ya, tapi ketika kita percaya ada persekutuan yang baik, yang benar di antara kita, enak ngobrolnya dan menerimanya pun juga enak. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita nggak tahu dalam kehidupan kita masing-masing seperti apa, tapi saya percaya ketika kita mempraktekkan hal ini, ya, setiap kita akan sama-sama bertumbuh lewat persekutuan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, sesuai di dalam ayat yang di Matius 4 ini. Yang kedua yang Yesus lakukan apa? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan. Jadi yang kedua, untuk mempunyai komunitas yang sehat, hal yang kedua adalah adanya pemberitaan Injil. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan seperti itu, Bu. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi yang kedua, Ibu, seperti yang Yesus ajarkan dimanapun dia berada, ada pemberitaan firman, ada pemberitaan Injil. Ya, setiap kita juga harus mempraktikkan hal ini. Yang pertama harus ada pengajaran, yang kedua ada pemberitaan Injil. Pak, aku tidak bisa, aku tidak berani, Pak. Gimana caranya, Bapak Ibu? Memang setiap kita mungkin ada kelemahan, ada keterbatasan. Gak semuanya bisa ngomong dengan lugas, dengan pandai. Tapi yang saya dapatkan ketika saya renungkan firman ini, yang paling penting adalah lewat perbuatan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu kalau kita memuliakan nama Tuhan, orang kan itu sudah menjadi contoh pemberitaan Injil. Ya, apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan yang keluar dari mulut kita ini, itu sudah menjadi pemberitaan Injil, sudah menjadi kesaksian hidup, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita bisa menginjil orang untuk percaya sama Yesus, itu lebih bagus. Tapi hal yang pertama, ketika kita tidak mampu, tidak berani untuk memperkatakan Injil pada orang, yuk belajar dari perbuatan kita. Ketika kita dengan kawan, ketika kita dengan saudara, ketika kita dengan orang lain bagaimana, itu sudah memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Karena kita percaya, ya, seperti yang dikatakan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran kita dalam Kristus Yesus, pasti apa yang kita kedepankan adalah pikiran Kristus. Itu sudah pasti. Nah, jadi bukan masalah lagi dong kalau kita tidak bisa memberitakan Injil, bisa. Setiap kita bisa, setiap kita mampu. Kayak tadi saya bilang, ada benih firman dalam hidup kita, ada benih Kristus dalam hidup kita. Bagian kita adalah menyampaikannya buat orang lain. Kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat apa yang kita lakukan. Itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan lewat pemberitaan firman tadi. Hal yang ketiga adalah ada kuasa yang saya dapatkan. Ya, ada kuasa. Kita baca dulu yang di Matius tadi. Maaf. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi hal yang ketiga, komunitas yang sehat itu ada kuasa di situ. Ketika kita praktek firman Tuhan,
ada kuasa. Nah, 3 bagian kita praktek. Bagaimana prakteknya Pak? Ya praktek. Ketika ada yang sakit, Pak Eri bilang besuk, doakan. Ya, mungkin hari-hari ini mungkin lagi genting corona, tapi ingat, kita praktek dulu lewat kasih kita, telepon, video call, itu sudah menjadi bagian satu pelayanan kita. Ada praktek kasih, ada kuasa di situ. Bapak Ibu, Mei tanggal 8 saya vaksin, itu hari Sabtu. Hari Minggunya, Sabtu malamnya saya demam. Minggunya kami ke Mersam sama Pak Kastoni. Di situ di Mersam, di mobil itu saya terkapar. Di sana pun juga cuma numpang tidur, karena nggak bisa apa-apa. Pulangnya ke Jambi seperti itu. Sampai di Bulian mobil Pak Santo mogok, ikut dorong lagi kami. Terus Seninnya sudah nggak karuan perasaan dan hati saya dan semuanya sudah kacau balau. Terus Pak Kas Selasa bilang, udah swab aja. Swab ternyata kami positif. Saya dan istri positif. Tapi disitulah saya merasakan namanya kuasa persekutuan. Banyak orang-orang yang telepon, banyak orang-orang yang share, banyak orang-orang yang menguatkan kami. Jadi bukan masalah vaksinnya Ibu, tapi terkadang kita nih lagi lemah ketika vaksin. Jadi saya pun merasa, pas waktu itu kena. Jadi bukan masalah vaksinnya, tapi yang saya pelajari adalah ketika kita vaksin, tubuh kita harus kuat, imun kita harus kuat dulu. Jadi jangan takut divaksin, enggak. Setiap kita harus kalau bisa divaksin supaya kita kebal seperti itu. Nah, yang saya rasakan 2 minggu itu perasaan lama banget isoman itu, asli ya Ibu. Tapi di situ saya merasakan kasih Tuhan. Penatua telepon, gimana Res? Teman-teman hubungin. Bahkan ada satu pelayanan kami dulu juga sama-sama kena. Jadi kami video call saling menguatkan satu sama lain. Intinya hari-hari ini ya Ibu, memang semuanya lagi mengalami hal yang sama. Tapi saya percaya, ketika kita percayakan hidup kita sama Tuhan, kita tidak khawatir akan hidup kita. Kita percayakan sepenuhnya pada Tuhan, kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Poinnya di situ Bu. Nah, sekarang untuk komunitas yang sehat, yuk kita praktek. Ada 3 hal untuk kita boleh mengalami kesehatan dalam hubungan kita dalam berkomunitas. Pertama harus ada pengajaran, yang kedua harus ada yang namanya pemberitaan Injil, pemberitaan firman, yang ketiga praktek puasa. Dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini akan menjadi bagian kita. Terus kita praktik terus, sehingga setiap kita akan mengalami kuasa Tuhan untuk kita boleh bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu, saya percaya setiap kita boleh belajar bersama-sama untuk kita mempraktekkan bertekun dalam persekutuan, dalam lingkup keluarga kita, dalam lingkup komunitas kita, dalam lingkup gereja kita, sehingga setiap kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, saya berdoa buat setiap kita. Yuk, Bapak terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pemberitaan yang singkat, tapi kami boleh belajar. Ada kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sama-sama pelajari Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh dalam komunitas kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bukan pengajaran dalam keluarga kami belajar akan memberikan firman Tuhan, pemberitaan Injil, dan kami belajar akan ada kuasa firman, ada kuasa kesembuhan yang kami praktekkan Tuhan. Bapak terima kasih, kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menyempurnakan segala penyampaian firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, Pak Di. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari hari-hari ini kita terus bertekun di dalam persekutuan. Dan biarlah komunitas kita, persekutuan kita itu dimulai dari rumah tangga kita. Itu ada pengajaran firman. Makanya seperti Reza tadi katakan, 1 semester
kita sudah belajar bertekun dalam firman, dan semester yang kedua kita mau belajar bertekun dalam persekutuan, dan persekutuan kita itu bukan tempat hanya sekedar berkumpul seperti yang saya katakan, bukan seperti warung kopi cuma ngobrol ngalor ngidul, bukan berarti nggak boleh ke warung kopi, silakan Bapak Ibu tetap dengan prokes tapi hari-hari ini ya. Tapi maksudnya ada pengajaran firman, ada memberitakan Injil, terus ada kuasa. Saya mau meneguhkan setiap kita sudah diberi kuasa, amin. Hari-hari ini kita tidak sedang lagi berdoa minta kesembuhan, tapi kami berdoa, kamu perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Itu yang saya lakukan, dan itu yang harusnya kita lakukan semua. Ketika ada teman komselmu, ada sahabatmu, saudaramu yang sakit, doakan dan perintahkan, aku perintahkan dalam nama Yesus engkau jadi sembuh. Aku perintahkan dalam nama Yesus imunmu kuat. Aku perintahkan dalam nama Yesus damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiranmu. Enggak ada ketakutan, amin. Nah itu komunitas kita akan sehat, karena ada kuasa Tuhan di dalamnya, amin. Jadi jangan hidup dalam ketakutan, tapi hiduplah di dalam pengajaran firman, hiduplah di dalam kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu sudah datang. Lewat mana? Lewat setiap kita. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia sebelum kita akan tutup pertemuan. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Lae Chun Moy, Mama dari Ibu Marlina atau Mama mertua dari Bapak Melki Daryanto di Jakarta dan dikebumikan di pemakaman San Diego Hill pada tanggal 10 Agustus 2021. Dan Bapak Nini Bartemius, Papa dari Ibu Luciana atau Papa mertua dari Bapak Jones, jenazah dikebumikan pada tanggal 10 Agustus 2021. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau KB, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Selamat atas kelahiran Maximilian Felix Nathaniel pada hari Kamis 12 Agustus 2021 dari pasangan Bapak Hendro Gunawan dan Ibu Reisa Ristilia. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita Ruang Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Oke, saya percaya sekali lagi biarlah pengumuman-pengumuman tadi terus mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya satu kali, hidup ini singkat, tapi selama kita hidup, biarlah hidup kita bermakna bagi orang lain. Dan percayalah ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada pertolongan. Mari kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan biarlah pujian yang kita mau naikkan ini menjadi doa kita bersama. Biarlah Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doa kami Tuhan. Dan memperluas daerahku, ya, dan bilangnya
katakan, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan. Ya, dalam hadirat-Mu ada berkat berlimpah. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan biarlah tangan-Mu menyertai kami. Tangan-Mu melindungi kami. Dan tangan-Mu menyembuhkan kami. Menjauhkan sakit penyakit dari hidup kami. Ya, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini doa kami dan ini keyakinan percaya kami, bahwa sesungguhnya ketika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami akan tetap tinggal tenang, kami tetap kuat, dan tangan kuasa-Mu sendiri menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Amin. Bahkan digenapi janji firman-Mu ketika kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati makanan kami. Amin. Engkau memberkati minuman kami. Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami juga berdoa bersepakat buat umat-Mu yang saat ini terpapar dan dalam kondisi sakit. Kami perintahkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Imunmu kuat karena hatimu bergembira. Karena engkau bersuka cita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih, aku berdoa melepaskan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, baik kami yang di tempat ini, baik mereka yang di rumah. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus berlimpah-limpah menyertai dan melindungi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima yang berkat Tuhan, mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.